Hai, saya Gilani Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, akan menjelaskan materi mengenai bakteriologi dan mikologi tentang sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Sterilisasi adalah suatu proses untuk membebaskan suatu alat atau suatu bahan dari seluruh mikroorganisme, baik patogen maupun apatogen, dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi umumnya dilaksanakan secara fisikal, yaitu seperti dengan pemanasan. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup, seperti permukaan kulit dan membran mukosa. Tempat kerja dari antiseptik ini berada di permukaan. Bila ditujukan untuk menghambat untuk membunuh mikroorganisme di dalam tubuh ataupun secara sistemik, maka digunakan antibiotika. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati, seperti ruangan, meja, perlengkapan-perlengkapan yang terdapat dalam kandang, dan yang lainnya. Disinfektan tidak baik digunakan untuk jaringan hidup, karena sifatnya yang mengiritasi dan lebih berdampak buruk bagi penderita. Antiseptik pada konsentrasi yang tinggi dapat digunakan sebagai disinfektan. Bahan-bahan yang dapat membunuh seluruh mikroorganisme dikenal dengan sebutan germisidal. Bahan-bahan yang dapat membunuh secara spesifik bakteri disebut bakterisidal. Membunuh virus disebut virusidal dan dapat membunuh jamur disebut fungisidal. Apabila bahan-bahan tersebut hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme, maka bahan-bahan tersebut dikenal dengan sebutan bakteriostatik. Selanjutnya adalah metode sterilisasi. Metode sterilisasi terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah secara fisikal dan secara kimia. Untuk secara fisikal terdiri atas sinar, temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, dan sterilisasi kering. Sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme tergantung dari panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang dapat membunuh mikroorganisme sebesar 2000 sampai 2800 angstrom. Yang kedua adalah temperatur. Temperatur ekstrim seperti temperatur rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada minus 4 derajat Celcius bahkan sampai minus 70 derajat Celcius akan menghambat dan menghentikan metabolisme dari bakteri. Dehidrasi merupakan proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging. Beberapa enzim yang dihasilkan mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, dengan cara menghilangkan cairan dari dalam sel akan dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi, bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmos dan peningkatan temperatur, seperti pada autoclave. Sterilisasi dengan autoclave menggunakan tekanan 15 lbs, temperatur 121 derajat Celcius, dan waktu 15 menit. Yang kelima adalah sterilisasi kering. Untuk sterilisasi kering sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya, bahan atau alat yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi tidak direkomendasikan menggunakan metode sterilisasi kering. Untuk metode yang secara kimia akan dijelaskan pada topik antiseptik dan disinfektan. Selanjutnya adalah antiseptik. Antiseptik merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara, seperti mendehidrasi, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula yang meracuni sel bakteri, sehingga mikroorganisme menjadi mati. Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai antiseptik adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, asam borak, triklosan, alkohol, dan rifanol. Hidrogen peroksida bekerja dengan cara mengoksidasi mikroorganisme sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Untuk membunuh spora diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi, 10-30%. Sedangkan sebagai antiseptik digunakan pada konsentrasi 3%.
Yang kedua adalah garam merkuri. Senyawa ini sangat kuat dan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah, yakni 0,1% atau 1 per mil. Karena sifat toksiknya yang tinggi, maka digunakan dengan hati-hati. Garam merkuri disebut juga sebagai air raksa pada tabel periodik dengan nomor atom 80 yang memiliki toksisitas yang tinggi. Yang ketiga adalah asam boraks. Antiseptik yang bersifat asam ini digunakan pada konsentrasi 1:20, dilarutkan dalam air dan dapat dipakai tetes telinga untuk mengobati otitis eksterna. Selanjutnya adalah triklosan. Triklosan ini dapat ditemui pada sabun, obat kumur, dan deodoran. Spektrum kerjanya yang luas, toksisitasnya rendah, bekerja dengan menghambat biosintesa lipid dan membran sel bakteri, sehingga bakteri menjadi lebih lemah dan mati. Yang kelima adalah alkohol. Alkohol dalam antiseptik digunakan dengan konsentrasi 70%. Yang terakhir adalah rifanol. Rifanol merupakan cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Senyawa kimia ini dalam bentuk cair berwarna kuning sering digunakan sebagai obat cuci luka, obat kompres luka, dan obat kulit. Selanjutnya adalah disinfektan. Disinfektan memiliki tujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruang kandang, maupun alat-alat yang terdapat pada kandang. Golongan disinfektan yang sering digunakan antara lain alkohol, aldehid, oxidizing agent, fenol, dan amonium quaternary. Turunan alkohol seperti etanol, isopropanol memiliki sifat non-korosif tetapi berefek kaustik. Yang kedua adalah aldehid. Turunan aldehid seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk desinfeksi beberapa material peralatan. Namun, aldehid ini mudah menimbulkan resistensi, berpotensi sebagai karsinogen, dan bisa mengiritasi selaput lendir. Dan air tidak berwarna dan non-korosif terhadap logam. Yang ketiga adalah oxidizing agent. Senyawa pengoksidasi yang umum digunakan sebagai desinfektan adalah hidrogen peroksida, iodin, dan kloraminti. Mekanisme kerja dari senyawa ini adalah mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Desinfektan golongan ini efektif membunuh bakteri, virus, jamur, dan memiliki sifat korosif terhadap logam. Yang keempat adalah fenol. Senyawa turunan fenol seperti kresol memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak pada membran plasma bibit penyakit. Yang terakhir adalah amonium quaternary. Turunan amonium quaternary seperti benzalkonium klorid, benzetonium klorid, dan cetrimid, serta domifenbromida memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Keuntungan dari amonium quaternary yaitu toksisitas yang rendah, kelarutan dalam air besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan yaitu jenis bibit penyakit, sifat kimia dan formulasi, dosis pemakaian, waktu kontak, material organik, suhu, pH, dan kesadahan pelarut. Yang pertama, jenis bibit penyakit. Tiap golongan disinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan disinfektan haruslah tepat. Yang kedua, sifat kimia dan formulasi. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit, sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya menjadi lebih baik. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Yang ketiga, dosis pemakaian. Dosis disinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Yang keempat, waktu kontak.
Setelah diaplikasikan, desinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka semakin singkat waktu kontak desinfektan dalam membasmi penyakit, maka semakin efisien. Yang kelima, material organik. Material organik seperti sisa feses, darah, dan lendir dapat menurunkan efektivitas disinfektan karena akan menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit. Yang keenam, ada suhu. Disinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Yang ketujuh, ada pH. Desinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Misalnya disinfektan golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral, yaitu antara 4-7. Sedangkan disinfektan golongan quartz dan aldehid pada pH basah hingga netral. Yang terakhir adalah kesadahan pelarut. Tingkat kesadahan pelarut sebanding dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Pelarutan disinfektan pada air dengan kesadahan yang tinggi menurunkan potensi disinfektan, terutama disinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.